Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua Kedzafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan alur cerita dari film yang berjudul Good Woman is Hard to Find. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang menjadi psikopat demi melindungi anaknya dan juga pembalasan dendam kepada suami yang dibunuh oleh seseorang. Yang biasanya ya, jiwa-jiwa psikopat itu lebih didominasi oleh pria ya. Namun di film ini justrulah wanita yang menjadi psikopatnya. Dan tentunya di dalam film ini ada adegan sadis dan darah ya. Tapi tetap seru kok alur ceritanya untuk didengar. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di dalam cerita ada seorang wanita janda yang bernama Sarah yang hidup bersama dua anaknya yang bernama Ben dan Lucy. Ben berumur 6 tahun dan adiknya Lucy berumur 4 tahun. Ia baru saja menjanda ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Stephen Collins yang tewas ditikam di halaman rumahnya dengan seseorang yang tidak dikenal. Di situ juga terdapat Ben yang menyaksikan ayahnya ditikam oleh orang tersebut hingga meninggal di tengah hari. Sejak kejadian itu, Ben menjadi bisu elektif dan jarang bicara di setiap scan-nya. Sarah juga tidak mengetahui siapa pembunuh suaminya tersebut. Polisi juga belum menemukan pelaku pembunuhan suaminya tersebut sampai sekarang. Tetapi Sarah tetap menanyakan kasus tersebut kepada polisi. Polisi hanya mengatakan bahwa jangan membuat marah kepada polisi yang sedang sabar bertugas dan menyuruh Sarah tetap diam dengan kasus tersebut sampai tertangani pelakunya. Di setiap aktivitas bersama anak-anaknya, Sarah selalu mengajak makan bersama, mengajak menonton film bersama, mengajak berbelanja di supermarket, dan membacakan dongeng untuk anak-anaknya sebelum tidur, dan tak lupa selalu mengajak berdoa ke makam ayahnya. Namun siangnya setelah berangkat ke supermarket, Sarah selalu bertemu dengan seorang pria yang menyukainya dan cukup tergoda dengan penampilan Sarah dan selalu menanyakan tarif Sarah berapa sekali kencan. Sarah hanya tetap tenang saja dengan perkataan orang tersebut. Cukup menggelikan ya scan yang ini. Sarah juga biasanya sebelum tidur selalu melakukan ritualnya, yakni enak-enakan dulu dengan anunya menggunakan vibrator miliknya. Maklumlah, Sarah kan sudah tidak bisa lagi enakan bersama suaminya karena suaminya sudah meninggal. Hingga suatu hari ada seorang pria yang bernama Tito Riley yang merupakan seorang pencuri dan ia sedang melancarkan aksinya mencuri narkoba di mobil anak buah bos bandar narkoba sekaligus pemilik klub malam yang bernama Leo Miller, yang pada saat itu anak buahnya sedang menjualkan narkobanya kepada pelanggannya di sebuah taman. Tito merampok narkoba tersebut dengan menabrakkan bagasi mobil anak buahnya Miller dengan mobilnya karena barang tersebut tersimpan di bagasi mobil anak buahnya Miller, dan kemudian membawa kabur narkobanya setelah berhasil membuka bagasinya. Dalam pengejaran anak buah Miller, Tito bersembunyi di rumah Sarah secara tiba-tiba yang tak jauh dari lokasi pencuriannya. Dia juga menyembunyikan narkobanya di kamar mandi rumahnya Sarah. Tito mengatakan kepada Sarah agar tetap diam, jangan mengatakannya kepada siapapun. Sarah hanya diam saja karena ketakutan. Kemudian Tito meninggalkan rumah Sarah. Di lain cerita, anak buahnya Miller memberitahu perbuatan Tito kepada Miller. Miller menyuruh untuk mencarinya sampai dapat. Mereka menemukan dua seseorang yang dianggap kawannya Tito, lalu membawanya ke hadapan Miller dan menginterogasi mereka. Tapi mereka berdua mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Tito. Karena Miller merasa bahwa mereka tidak jujur, Miller menyiksa mereka berdua dengan palu dan membunuhnya hingga tewas. Di malam harinya, Tito kembali menuju rumah Sarah mengambil sebagian narkobanya. Ia mengatakan kepada Sarah bahwa ia habis menjual narkobanya 10 paket ke seseorang dan memberikan uang upah kepada Sarah karena telah membantu menyembunyikan narkobanya. Namun Sarah menolak uang pemberiannya dan menginginkannya untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Tito justru mengancam akan membunuh Sarah jika dia berani mengusirnya dari rumahnya. Sarah pun akhirnya memperbolehkan Tito untuk menempati rumahnya dan Tito kembali pergi dari rumahnya. Malam harinya, Tito kembali lagi ke rumahnya untuk istirahat setelah seharian menjualkan narkobanya. Di dalam rumahnya, Sarah dan Tito saling berbincang. Di dalam perbincangannya, Sarah menanyakan kepada Tito apakah ia mengenal nama suaminya, Stephen Collins. Namun Tito tak mengenalnya. Lalu Sarah juga menanyakan mengapa ia bersembunyi di sini sekarang. Tito menjelaskan bahwa ia sedang lari dari kejaran anak buah Miller karena ia telah mencuri narkobanya. Kemudian Tito sekilas mengenal Stephen Collins dari koran tentang kasus kematian Stephen Collins dan mengatakan bahwa ia juga termasuk pengedar narkoba. Sarah membenarkan bahwa suaminya bukan pengedar narkoba.
Tito membentak Sarah karena tak mempercayainya dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut di saat Tito sedang istirahat. Kemudian Tito kembali meninggalkan rumahnya. Keesokan harinya, Sarah bermain-main dengan anaknya di rumahnya agar anak-anaknya tak bosan. Ia juga meminum sebotol bir hingga mabuk lalu tertidur. Setelah bangun dari tidurnya, Sarah ingin muntah lalu menuju ke kamar mandinya untuk memuntahkannya. Di kamar mandinya, ia mencoba melihat narkoba yang disembunyikan oleh Tito di lemari kamar mandinya. Namun ia lupa tak menutup rapat lemarinya. Di saat ia sadar bahwa narkobanya telah hilang, ia menuju ke kamar Ben yang ternyata Ben telah mengonsumsinya di saat Sarah tak mengetahuinya. Ia kemudian cemas dan segera membawa ke kamar mandinya untuk memandikan Ben yang sedang nge-fly. Di saat kejadian tersebut, tiba-tiba Tito kembali datang ke rumahnya meminta untuk membukakan pintunya. Karena omongannya Tito tidak dihiraukan oleh Sarah, Tito memecahkan kaca pintu rumahnya dan membukakan pintunya. Di situ Sarah kemudian menjelaskan tentang narkoba miliknya. Tito langsung mengecek narkoba di kamar mandinya, tetapi sudah tidak ada. Ia melihat beberapa bungkus narkobanya yang telah habis di kamar Ben. Melihat kejadian tersebut, Tito mulai marah dan mencekik Sarah. Kemudian ia membawa Sarah ke kamarnya dan menyuruh memilih antara diperkosa atau anaknya yang harus bertanggung jawab. Dengan terpaksa, ia milih diperkosa. Kemudian Tito mulai memperkosa Sarah. Di saat Tito sedang memperkosanya, Sarah langsung mengambil vibratornya di bawah bantalnya lalu memukul matanya dengan alat itu. Tito pun kesakitan lalu langsung mencekik Sarah dengan kuat. Saat Sarah tercekik, di pinggirnya terdapat pisau yang ada di atas meja. Sarah pun mengambilnya dan langsung menusuk perutnya Tito sebanyak 2 kali sampai akhirnya Tito pun mati di kamarnya. Tak lama kemudian, 2 polisi datang menuju rumahnya karena mendapat laporan dari tetangganya tentang adanya keributan di rumah Sarah. Polisi tersebut mengecek keadaan rumahnya, tapi untungnya ia tidak sampai mengecek kamarnya yang di situ ada mayatnya Tito. Setelah itu, polisi tersebut langsung meninggalkan rumahnya. Disinilah jiwa psikopat Sarah mulai muncul. Sarah memiliki inisiatif untuk memutilasi tubuh Tito agar tak diketahui jejaknya atas kematian Tito. Keesokan harinya, Sarah membawa anaknya ke rumah ibunya untuk dititipkan ke sementara waktu dengan memberikan alasan kepada ibunya kalau ia akan mencoba magang pekerjaan di suatu tempat. Setelah itu, ia menuju ke toko perkakas untuk membeli kapak dan gergaji yang tentu guna untuk memutilasi tubuh Tito. Di rumahnya, ia membungkus kamarnya dengan plastik agar darah Tito tidak berceceran di kamarnya. Di saat ia membuka pakaian Tito, ia menemukan sebuah pistol lalu menyimpannya. Kemudian mulailah Sarah memutilasi tubuh Tito hingga beberapa bagian, lalu langsung membungkus bagian tubuh Tito secara terpisah di dalam plastik. Setelah semuanya beres, Sarah langsung membersihkan semua kamarnya yang terkena darahnya Tito, lalu membuang semua bagian tubuh Tito di tempat sampah yang berbeda di sekitar rumahnya pada malam hari. Tentu kejadian ini tidak diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya, Sarah kembali menjemput 2 anaknya di rumah ibunya, lalu membawa ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter terkait Ben yang saat ini menjadi bisu. Di situ Lucy selalu menyebut nama Tito terus-menerus dan secara tidak sengaja didengar oleh Miller yang ternyata juga sedang berobat di rumah sakit tersebut. Miller kemudian membuntuti Sarah yang sedang menuju rumahnya, lalu segera menghubungi anak buahnya supaya segera menyusulnya. Di saat Sarah mengetahui kalau ia sedang dibuntuti seseorang, ia langsung lari bersama 2 anaknya, tetapi Sarah berhasil tertangkap oleh Miller dan anak buahnya. Mereka menanyakan tentang keberadaan Tito di mana, namun Sarah mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya. Di saat itu, Sarah berhasil kabur dari mereka setelah seorang tukang sampah menolong mereka. Ben juga mengatakan kalau pembunuh dari ayahnya adalah Miller. Sarah pun akhirnya mengetahui siapa pelaku pembunuh suaminya. Di malam harinya, ia menginap di rumah ibunya agar ia terhindar dari kejaran Miller. Namun tiba-tiba di rumahnya tersebut, Sarah bertemu dengan Miller yang sudah ada di dalam rumahnya. Dia tetap menanyakan keberadaan Tito di mana. Akhirnya Sarah mengatakan bahwa dia akan menunjukkan Tito kepadanya 1 jam lagi di bar miliknya. Miller pun segera pergi dari rumahnya. Sarah langsung menuju ke rumahnya lalu bersiap-siap dan mengambil kepala Tito yang ternyata masih ia simpan di lemarinya, lalu membawanya di barnya Miller. Setelah memasuki barnya, Sarah langsung diarahkan sama anak buahnya menuju ke ruang kantornya Miller. Di ruang kantornya, ternyata sudah terdapat Miller yang menunggunya dan kemudian kembali menanyakan Tito di mana. Sarah menyuruh mereka untuk membuka tasnya. Setelah dibuka tasnya, semuanya kaget yang ternyata tas itu berisi kepalanya Tito. Sarah mengambil kepalanya Tito menunjukkannya langsung di hadapan Miller.
Miller hanya tertawa terbahak-bahak saja dengan kelakuan Sarah yang begitu berani menghabisi nyawa Tito dengan sadis. Sarah juga menanyakan tentang suaminya kepadanya apa alasan membunuhnya. Miller hanya tertawa sini saja. Di saat itu Sarah kemudian mengeluarkan pistolnya yang sebelumnya ia temukan di pakainya Tito. Setelah itu terjadi tembak-menembak. Dan Sarah berhasil menembak Miller dan anak buahnya. Di saat Miller sekarat, Miller menjelaskan alasan ia membunuh Stephen Collins, suaminya Sarah. Alasannya adalah karena suaminya selalu ikut campur urusan bisnis narkoba Miller dan itu membuat Miller kesal dan membunuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, Sarah langsung menembak Miller hingga mati dan juga membunuh anak buahnya yang sedang sekarat dengan memukul kepalanya dengan palu. Setelahnya semuanya beres, Sarah mengambil file rekaman CCTV di barnya agar perbuatannya tidak diketahui oleh seseorang. Kemudian Sarah keluar dari barnya. Polisi juga telah menemukan potongan tubuh Tito secara terpisah dan juga mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukan pelaku dari pembunuhan Tito dan Miller sekaligus anak buahnya di bar. Mereka mengatakan kalau pembunuhan tersebut karena konflik antar geng di barnya. Dan film pun selesai. Dalam film ini ya cukup sadis juga ya perbuatannya Sarah, memutilasi tubuh Tito agar jejaknya tidak diketahui oleh seseorang. Semua kejadian tersebut bermula dari Ben yang mengonsumsi narkoba milik Tito. Karena ia sayang sama Ben, tentu ia rela melindunginya dari Tito agar anaknya tidak mendapatkan masalah darinya. Di film ini juga menggambarkan watak Sarah yang sangat sabar dan benar-benar penyayang kepada anaknya. Wanita penyabar seperti Sarah saja masih ada pikiran psikopat yang cukup bikin mengerikan ya. Juga pembunuh dari Stephen, suaminya Sarah, akhirnya terungkap juga kalau pelakunya adalah Miller sendiri. Itulah mengapa Sarah memiliki niat membawakan Tito yang mereka cari sekaligus berniat untuk membunuh mereka. Jadi film ini menurut gua cukup mengerikan sih dilihat dari alur ceritanya begitu sadis yang dilakukan oleh seorang wanita. Ya mungkin cukup sekian dari alur cerita dari film ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, beri like, comment, share, dan subscribe agar gue bisa semangat membuat alur cerita di film lainnya. Sampai jumpa di video Kedja selanjutnya. See you.